Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan review materi dari mata kuliah Elektronika Telekomunikasi, yaitu rangkaian parameter dua pintu. Ya, lanjut. Kemarin itu kita menjelaskan dari parameter impedansi, parameter admitansi, dan parameter H. Nah, sekarang kita lanjut ke parameter G, ya. Yang dimana parameter G ini itu disebut sebagai kebalikannya inverse dari parameter H. Nah, ini bentuk persamaan matrisnya dari parameter G bisa kita lihat. Nah, terus ada perhitungan determinannya itu, ya, bisa dilihat di bawahnya. Nah, di sini ada rangkaian untuk penghitung dari G11 dan G21-nya. Ya, seperti parameter H, parameter admitansi ataupun impedansi perhitungannya itu. Kita mulai dari sebelah kiri dulu, ya. Dengan dikasih sumber itu V1, dan untuk sebelah kanannya kita dibiarkan dengan open circuit, ya. Nah, itu bisa kita lihat itu untuk mencari G11 sama dengan I1 per V1, I2 sama dengan 0. Untuk mencari G21 sama dengan V2 per V1, ya. Nah, begitupun kebalikannya untuk mencari G12 dan G22. Jadi kita balik, itu sebelah kanannya itu kita dikasih sumber, ya, sumber I2. Nah, ini tuh untuk mencari G12 sama dengan I1 per I2. Lalu untuk mencari G22 itu V2 per I1, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada untuk menentukan harga-harga dari G12 dan G22, ya. Bisa kita lihat dari rangkaiannya. Rangkaian ekuivalennya itu hampir sama seperti rangkaian dari parameter H. Nih. Ya. Nah, di sini langsung contoh soalnya, ya. Cari parameter G dari rangkaian berikut ini. Nah, di sini contoh rangkaian itu seperti dari parameter H, ya. Nah, kita lihat di sini R1-nya itu 0,5, R2-nya itu 1 ohm, R3-nya itu 0,5 ohm, ya, untuk resistansinya itu. Nah, untuk mencari G11 dan G21, pasangkan sumber tegangan V1 terminal input. Nah, ini untuk mencari G11 dan G21 itu bisa kita lihat, ya, dari rangkaian. Nah, ini bisa ditandai. Nah, jadi
sebelah kiri itu kita kasih tegangan V1 ya. Dan untuk sebelah kanannya itu kita dibuat untuk open circuit ya, terbuka. Nah, sama seperti rangkaian ini. Nah, di sini udah dimasukkan resistansinya itu R1, R2, R3-nya. Nah, di sini sebelum mencari G11 dan G21-nya itu kita cari resistansi kita cari dulu rangkaian resistansi seri 1 dulu ya. Di mana di mana untuk resistansi seri 1 ini itu didapatkan dari R2 ditambah R3 ya. Nah, itu kita langsung aja masukkan hasil dari R2-nya itu 1 ohm, R3-nya itu 0,5 ohm ya. Nah, bisa didapatkan hasilnya itu 1,5 ohm. Nah, di sini ada rangkaian paralel satunya ya. Resistansi paralel satunya itu R1 dikali RS1 ya. RS1 itu 1,5 ohm per R1 ditambah RS1 sama dengan 0,5 ditambah 1,5 0,5 kali 1,5 0,5 ditambah 1,5 sama dengan 0,75 per 2. Itu didapatkan hasilnya itu 0,375 ohmnya untuk RP1. Jadi untuk I1 itu sama dengan V1 per RP1 ya. RP1 itu hasilnya 0,375 ya, sama dengan V1 per 0,375 sama dengan 2,667 ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan perhitungan untuk mencari G11 itu I1 per V1. I1 sama dengan I2 sama dengan 0. Kita masukkan I1-nya itu tadi di atas 2,667 kali V1 per V1 sama dengan 2,667 ya. Untuk V1-nya itu kita coret ya, ini coret. Jadi dapatkan hasilnya ini. Itu untuk cari G11 ya. Nah, karena arus dari IR3-nya itu R1 ditambah per R1 tambah RS1 kali I1 ya. Bisa dimasukkan R1-nya itu 0,5 di atas. Untuk R1-nya juga sama. Nah, RS1-nya ini itu didapatkan hasil dari sini ya. Nah, itu RS1-nya. Itu sama dengan 0,25 kali I1.
Ya lanjut, untuk mencari V2 nya itu IR3 ya, hasil IR3 itu dikali R3. R3 nya ini yang di atas 0,5 ohm sama dengan 0,25 dikali 1 dikali 0,5 sama dengan 0,125 kali 1 ya. Nah, di sini I1-nya itu kita cari dulu ya. I1-nya itu carinya itu dari 2,667 dikali V1 ya. Untuk 2,667 ini itu hasil dari G11 ya, dikali V1. Maka V1-nya itu I1. Nah, jadi balikan I1-nya itu kita masukkan V1 sama dengan I1 per 2,667. Itu sama didapatkan hasilnya 0,375 I1. Nah, untuk selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari G12 dan G22, maka hubungkan singkat terminal input sedangkan terminal output dipasang sumber arus I. Nah, jadi untuk cari G12 dan G22 itu di sebelah kanan saya itu dikasih arus dan sebelah kiri saya itu disambungkan ya, seperti rangkaian di atas. Nah, ini seperti rangkaian yang ini. Nah, bisa kita lihat samakan ya. Nah, untuk cari G12 dan G22-nya itu sama ya. Seperti tadi yang dicari G11 dan G21-nya itu sama. Perhitungannya itu kita cari R2-nya, dapatkan hasil dari arus jadi kita cari arus dulu, dari arusnya dulu. Dari arus R2 itu sama dengan R3 ditambah R2 tambah R3 kali I2 sama dengan R3 nya itu 0,5 ohm, R2 nya itu 1 ohm, R3 nya itu 0,5 ohm, sama dengan ya didapatkan hasilnya itu 0,331 I2 ya. Nah, itu sama dengan negatif I1 ya. Jadi I1-nya itu negatif IR2 ya. Sama dengan 0, didapatkan hasilnya negatif 0,333 ya. Jadi hasilnya itu negatif. Nah, sehingga jadi untuk nilai dari G12 itu sama dengan I1 per I2 ya, sama dengan untuk I1-nya itu ya, yang di atas ya. Hasil dari negatif 0,33 I2. Terus untuk I2 per I2 ya. Belum diketahuinya. Jadi I2-nya itu kita coret. Sini kita coret I2-nya. Dapatkan hasil negatif 0,333. Seperti itu. Nah, dari rangkaian itu juga
terlihat R2 itu paralel dari R3 ya. Jadi untuk R2 dan R3 itu kita dibuat paralel ya untuk menghitungnya. Maaf Nah, jadi di sini ada R paralel ya. Dari R paralel itu kita cari dengan R2 kali R3 per R2 ditambah R3 ya. R2 nya itu 1 kita masukkan dikali 0,5 per 1 ditambah 0,5 sama dengan 0,33 ya. Dapatkan untuk untuk mencari V2 ya, itu R paralel I2 itu sama dengan 0,33 I2 ya. Sehingga jadi untuk mencari G dua-duanya itu V2 per I1, masukkan hasilnya 0,33 I2 per I2 nya kita coret lagi ya. Ini coret, dapatkan sama dengan 0,33 ohm. Nah, jadi kalau digambarkan rangkaian ekuivalennya itu seperti ini dari hasil tadi pencarian G11 G21 terus G12 dan G22. Nah, ini jadi rangkaian ekuivalennya itu seperti ini ya, bisa kita lihat. Kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut, itu ada parameter ABCD ya. Nah, untuk parameter ABCD ini ya, atau bisa disebut juga parameter transmisi ya. Nah, untuk bentuk matriksnya dari parameter ABCD ini itu seperti di bawah ya. Nah, jadi disimbolkan dengan ini, untuk parameter matriksnya disimbolkan dengan A, B, C, D ya. Seperti namanya, parameter ABCD. Lalu ada determinannya itu, hasilnya itu ada AD dikurangi BC ya. Terus dalam keadaan resiprokal itu berlaku jika AD dikurangi BC itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau tidak sama dengan 1 itu bukan resiprokal. Nah, di sini rangkaian menentukan A ya, untuk mencari nilai A, B, C-nya itu bisa kita lihat di sini. Untuk menentukan nilai A dan C itu dari parameter ABC itu di sebelah kiri kasih tegangan ya seperti biasa, dan sebelah kanannya itu dibiarkan open circuit ya. Lalu untuk menentukan nilai dari B dan D itu dengan parameter ABCD di sebelah kiri itu dikasih tegangan, terus di sebelah kanannya itu ya harusnya itu enggak open circuit ya. Ini harusnya tidak open circuit, ini ada koreksi, harusnya nyambung ya, cuma ada short gitu. Kita langsung aja ke contoh soal dari parameter ABC ini ya. Dalam ini rangkaiannya itu dalam resistansinya
yaitu R1 ada R2 ada R3. R1 0,5, R2 itu 1 dan R3 nya itu 0,5 ya. Nilainya sama seperti parameter G ya yang sebelumnya. Nah, ini untuk menghitung nilai A dan C itu pasangkan sumber tegangan V1 pada terminal input sedangkan terminal output dibuka seperti rangkaian di bawah ini ya. Jadi untuk rangkaian menghitung A dan C ini, rangkaiannya bisa kita lihat. Ini rangkaian ini itu sama dengan rangkaian ini. Ya, bisa kita lihat, bisa kita samakan itu sama. Ya, di sini dari rangkaian di atas itu untuk mencari nilai dari A, B, C nya itu ya. Di sini untuk mencari nilai A dan C dulu. Pertama kita cari nilai arus resistansi 1 ya. Itu dimana untuk arus resistansi 1 ini R2 ditambah R3 per ya dibagi arus total itu dari R1 R2 R3 ya kali I1. Dapat masukkan nilainya 1 tambah 0,5 per 0,5 tambah 1 tambah 0,5 kali 1 ya. Nah, dapatkan hasilnya itu 0,75 kali 1 ampere meter ya. Nah, untuk mencari arus dari resistansi R3 nya itu R1 ya per dibagi arus dibagi resistansi totalnya dari R1 R2 R3 sama dimasukkan nilainya 0,5 per 0,5 tambah 1 tambah 0,5 kali I1. Dapatkan hasilnya 0,25 I1 ampere meter ya. Terus untuk mencari V1 ya tegangan V1 itu R1 dikali IR1 ya. Dimana IR1 itu yang di atas yang awal ya. Nah, ini IR1 untuk ini ya. Itu sama dengan 0,5 ditambah hasil dari IR1 itu 0,75 I1. Dapatkan hasilnya 0,375 I1. Nah, untuk V2 nya itu R3 dikali IR3 ya. Sama hasil dari IR3 masukkan 0,5 dikali 0,25 ya. Jadi ini untuk dari sini. Nah, untuk R3 ya. IR3 maksudnya. Nah, untuk ya dapatkan hasilnya 0,125 I1. Nah, untuk I1 nya itu apa ya? Jadi untuk I1 itu jadi V2 per 0,125 ya. Untuk yang V2 nya. Nah, jadi untuk mencari I1 nya itu dari sini itu I1 V2 per hasil dari V2 itu 0,125 ya. Jadi hasilnya itu dapatkan 8 V2 ya.
Nah, jadi tinggal masukkan nilai A itu V1 per V2, itu nilai masukkan nilai V1 dan V2 nya itu 0,75 I1 per 0,125 I1. Dapatkan hasilnya itu 3 ya. I1 nya itu kita coret itu. Terus untuk mencari nilai C nya itu I1 per V2 ya, masukkan hasilnya itu. Untuk nilai I1 nya itu ya, hasil dari ini masukkan 8 V2 per V2 ya, V2 masih tetap itu, coret V2 nya ini, coret dia dapatkan jadi 8 S ya, atau second. Nah adapun kita untuk mencari nilai B dan nilai D ya, maka terminal output dihubungkan, sedangkan untuk tegangan 1 ya, V1 dipasang pada terminal input. Nah jadi untuk nilai V1 itu dikasih input ya, bisa kita lihat. Nah terus untuk nih dikasih input, dikasih input ya, lalu untuk I2 nya itu dibuat arus berlawanan ya dengan I1 ini, dibuat berlawanan sehingga nanti biar hasilnya itu negatif ya. Nah dari rangkaian ekuivalen itu didapat V1 sama dengan R2 kali negatif I1 ya, karena arusnya itu berlawanan, jadi hasilnya negatif. Jadi negatif I2 sama dengan 1 kali I2, itu di hasilnya negatif I2. Nah untuk I1 sama dengan V1 per R1 ditambah V1 per R2 sama dengan V1 per 0,5 ditambah V1 per 1. Hasilnya itu 3 kali V1 ya, tegangan 1. Untuk I1 sama dengan 3 per V1 sama dengan 3 kali negatif I2 ya. Jadi hasil dari V1 ini, dari V1 ya, atau ini itu diturunkan ya ke sini. Nah, jadi untuk I1 itu hasilnya, hasil dari ini 3 kali V1 ya, dimasukkan perhitungannya ke sini itu 3, masih tetap 3. V1 nya itu kita dapatkan dari nilai ini. Nah, seperti itu. Jadi dapatkan negatif I2 sama dengan negatif 3 kali 2 ya, seperti itu. Jadi untuk mencari nilai B dan D itu, untuk mencari nilai B itu negatif ya. Jadi kenapa negatif tadi ya, ada dijelaskan, soalnya itu masukkan arus dari I1 dan I2 nya itu berlawanan, jadi hasilnya itu negatif. Nah jadi untuk B negatif V1 per I2 sama dengan negatif I2 per I2 sama dengan 1 ya. Jadi dicoret ya, jadi ininya dicoret. Nah maka hasilnya itu 1 ohm. Dan untuk nilai D itu sama dengan
I1 per I2 negatif I1 per I2 sama dengan I1-nya itu dapatkan nilai dari di atas ya, itu 3 kali I2 per I2 ya. Ini nih. Itu ke sini. Jadi I2-nya kita coret, maka dapatkan hasilnya itu 3 ya. Soalnya pindah jadi negatifnya hilang. Nah, seperti itu untuk parameter ABCD untuk mencari nilai-nilainya itu. Nah, berikutnya ada yang terakhir ya, ada rangkaian kaskad. Ya, di sini itu rangkaian kaskad itu saling berkesinambungan ya, nyambung gitu. Dari rangkaian pertama ke kedua gitu. Itu dimana terdapat ada ABCD 1, A1, AB1, C1, D1 dan ABCD 2 ya, A2, B2, C2 dan D2. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh rangkaiannya itu dari rangkaian untuk nilai A dan C ya. Ini berbeda ya dengan tadi parameter ABCD rangkaiannya itu. Bentar. Nah, ini berbeda ya. Kalau ini tuh dikasih sumber tegangan itu di sebelah kiri ya. Dan untuk yang A dan nilai C-nya itu dibuatkan open circuit, dan yang nilai B dan D-nya itu disambungkan ya. Ada sambungannya itu. Nah, kalau parameter kaskad ini itu sumbernya itu kita pasang sebelah kanan ya. Jadi untuk nilai A dan C-nya itu dibiarkan open circuit ya. Ini dibiarkan open circuit. Jadi kebalikannya di sebelah kiri ya open circuitnya. Nah, untuk yang nilai B dan D-nya itu sebelah kirinya itu disambungkan ya. Sama seperti di atas. Jadi seperti di atasnya itu disambungkannya itu di I2-nya. Seperti itu. Ya. Sini juga ada untuk mencari nilai A, C-nya, B, dan D-nya. Nah, ini ada nilai ini perhitungan matriksnya ya untuk parameter kaskad itu sendiri ya. Bisa kita lihat nilai matriksnya. Nanti itu bisa perhitungannya itu sama ya seperti biasanya untuk nilai matriks sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh 2, tentukan parameter ABCD dengan OC dan SC serta rangkaian kaskad. Nah, di sini contohnya saya tidak akan jelaskan dan tidak akan isi ya. Cukup kita jelaskan secara perhitungannya aja, terus perhitungan matriksnya itu seperti apa dari parameter kaskad ini sendiri ya. Jadi untuk review materi rangkaian 2 pintu ya, bagian 2 ini dicukupkan sampai parameter kaskad ya. Nah, untuk impedansi bayangan, lalu fungsi pindah bayangan itu tidak akan dibahas ya. Jadi mungkin sampai sini saja itu dari pembahasan rangkaian 2 pintu.
Nah, mungkin dicukupkan saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.